Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat siang, di Bandung masih pagi. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ya, segala perkara bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami berdua sekarang bisa ada di tengah-tengah jemaat di sini, itu juga karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yapi dan Pak Gideon dan Tante yang sudah mengundang kami untuk boleh melayani di tempat ini. Hari ini jam ini di Bandung juga sedang ibadah. Dan mereka ibadahnya jam 7 sampai jam setengah 9, kemudian yang kedua jam setengah 10 sampai jam 11. Ya, ada 2 kebaktian untuk umumnya. Saya terharu ketemu dengan beberapa orang yang memang saya nggak ingat namanya ya, maaf saja. Tapi muka-mukanya agak kenal lah. Kita terakhir ke sini kalau nggak salah tahun 2016 ya. Waktu 12, wah, 15 berarti 7 tahun yang lalu, hampir 8 tahun yang lalu. Tapi muka-mukanya kok masih sama ya? Ya puji Tuhan, di dalam Tuhan kita tetap awet muda, amin. Ya, tanpa berlama-lama lagi karena waktunya juga jalan terus ya. Kita akan bersama-sama belajar satu kisah yang sebetulnya sudah sering kita pelajari, tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membuka satu kisah yaitu tentang Abraham dan Sarah. Ada yang belum kenal Abraham dan Sarah? Pasti sudah ya. Ya, kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-17. Kitab Kejadian pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah dapat saudara? Gampangnya. Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17, saudara perhatikan. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara kalau lihat gambar di situ, maaf ya, di situ Abrahamnya tidak tertunduk. Soalnya saya cari gambarnya nggak ada yang tertunduk, saudara. Tapi anggap aja itu lagi tertunduk ya. Yang penting adalah apa, saudara? Tertawa. Nanti kita akan beberapa kali ketemu dengan kata tertawa ini di dalam Kejadian. Yang pertama Abraham. Saudara pernah mentertawakan Tuhan nggak? Berani nggak? Saya nggak berani, saudara. Karena takut nanti seperti Abraham nggak punya anak sampai 100 tahun. Ya, ternyata Abraham tertawa, tertunduk dan tertawa. Kenapa? Sebab dia ragu-ragu, betul? Padahal janji daripada Tuhan kepada Abraham itu sudah beberapa kali. Nanti kita akan lihat. Tapi di situ dikatakan Abraham tertunduk dan tertawa. Berapa lama dia harus menunggu? 20? 4 tahun, 25 lah ya, 24, 25 seperti itu. Kenapa Tuhan harus menunggu begitu lama? Apakah susah buat Tuhan kasih anak kepada Abraham? Susah atau gampang? Gampang pasti. Tetapi Tuhan Abraham harus menunggu begitu lama untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin anak perjanjian yaitu Ishak dilahirkan dengan kemampuan manusia. Tidak mungkin. Jadi suruh tunggu
suruh tunggu. Makin lama makin tua kan makin tidak mungkin. Nah Tuhan menunjukkan kepada Abraham bahwa tidak mungkin. Aku sudah berjanji akan memberikan anak, nah, anak itu akan lahir tapi bukan dengan kemampuan kamu. Itu semata-mata karena aku yang berkuasa memberikannya. Kemudian saudara-saudara di situ ditunjukkan bahwa tidak ada upaya manusia untuk menggenapi janji Allah. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan lakukan sendiri tanpa bantuan manusia. Tidak perlu. Aku bisa melakukan semuanya kata Tuhan. Segala perkara aku bisa lakukan tanpa bantuan manusia. Kemudian kita akan lanjutkan baca di dalam Kejadian pasal 18. Mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita tahu ya bahwa kita baca saja dulu ayatnya. Ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Allah, untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Kita tahu bahwa pada waktu itu Abraham sedang berada di dekat pohon tarbantin di Mamre ya. Kemudian ada 3 orang tamu dan salah satunya itu ternyata Allah sendiri. Dan pada waktu Abraham sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk tamu-tamunya, nggak tahu kenapa bukan Sarah ya yang masak-masak, nggak tahu saya. Tapi kenyataannya begitu, pada waktu itu yang sibuk malah Abraham, Sarahnya ngumpet. Ya. Lalu Tuhan bertanya, di manakah Sarah istrimu? Tuhan, kenapa saudara? Tuhan mencari Sarah. Kenapa? Sebab Tuhan sudah berjanji memberikan seorang anak kepada Abraham sejak kitab Kejadian pasal 12, pasal 15, pada pasal 17. Jadi sudah berapa kali? 3 kali. Tuhan sudah memberikan janji itu kepada Abraham. Kamu akan punya anak dan anak itu anak laki-laki, dia akan menjadi mempunyai turunan yang banyak. Tapi sama Sarah belum pernah kan? Belum pernah ketemu. Jadi dia datang sebetulnya ke tempat ini, ke pohon di Mamre itu, dekat pohon jati Mamre itu sebetulnya untuk siapa? Untuk Sarah, bukan untuk Abraham. Abraham kan sudah 3 kali ketemu, tapi Sarah belum. Jadi dan Tuhan tahu bahwa Sarah juga harus diberikan kekuatan. Jadi dia bicara sendiri, mau bicara sendiri kepada Sarah. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Kembali kita tahu bahwa Sarah tertawa lagi. Ini tertawa yang kedua ya saudara. Nanti ada tertawa 1 kali lagi. Ternyata ini mestinya khotbahnya tentang tertawa kayaknya. Ya. Kemudian di situ dikatakan tertawalah Sarah dalam hatinya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Secara manusia, secara alamiah sudah tidak ada itu yang namanya berahi. Ya, sudah tua, sudah mati haid dikatakan. Sama Abraham juga sudah tua, 10 tahun lebih tua. Tetapi masalahnya, bisakah Tuhan memberi anak kepada Sarah tanpa hubungan seks? Bisa? Bisa enggak? Bisa. Maria saja kan mengandung Yesus tanpa hubungan seks. Jadi kepada Abraham dan Sarah juga dia bisa memberikan tanpa hubungan seks. Tapi kenapa?
Kenapa di sini, saudara di sini sudah usia dewasa, jadi mengerti bahwa Tuhan mau memberikan Ishak itu melalui hubungan seks. Ternyata Tuhan tidak hanya memberi yang dijanjikan kepada Abraham dan Sarah, yaitu seorang anak, tapi Tuhan juga memulihkan hubungan Abraham dan Sarah di dalam pernikahannya, di dalam hubungan seks itu. Tidak kepikir ya tadinya ya, tapi itu ternyata kejadian. Luar biasa saudara-saudara. Jadi di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan melakukan hal yang supranatural melalui hal yang natural. Naturalnya adalah hubungan suami istri. Supranaturalnya adalah walaupun mereka sudah tua, sudah mati haid, tapi tetap bisa hamil. Ya. Jadi Tuhan bisa melakukan banyak hal-hal yang supranatural, bukan hanya dengan supranatural seperti apa yang terjadi pada Maria, istri Yusuf. Tetapi dia bisa juga melakukan hal-hal supranatural melalui hal-hal yang natural, yang biasa. Luar biasa saudara-saudara. Lalu di dalam Kejadian 18 tadi dikatakan ayat 13 sampai 15 Tuhan bertanya, kenapa Sarah tertawa? Padahal Sarah ada di belakang korden, di belakang, di dalam, tapi pasti Tuhan tahu. Sarah menyangka tapi Tuhan mendengar Sarah tertawa. Kenapa saudara? Dia tanya, Tuhan ingin Sarah tahu bahwa saat itu Sarah sebetulnya tidak percaya. Mentertawakan Tuhan berarti tidak percaya, betul? Kalau dia percaya dia tidak akan mentertawakan Tuhan. Dia cuma ingat saya sudah mati haid, si bapaknya juga udah kayak gitu, mana mungkin lah Tuhan. Jadi dia tertawa. Sarah tertawa membuktikan bahwa Sarah belum percaya penuh pada Tuhan. Belum percaya penuh pada Tuhan. Tidak tahu kenapa, mungkin juga karena baru 1 kali ya. Kalau sudah 3 kali mungkin beda reaksinya ya. Nah ini yang menarik perhatian saya adalah bahwa Tuhan tidak harus datang untuk Sarah. Sebetulnya nggak usah, udah cukup kan. Janjinya kepada Abraham sudah cukup, sampaikan Abraham ke Sarah. Tapi tetap dia datang. Dia tetap melakukannya karena dia memperhatikan dan mengasihi Sarah juga. Jangan sampai Sarah ini menjadi orang yang ragu-ragu. Tuhan tidak perlu menegaskan janjinya karena dia sudah janji kepada Abraham 3 kali. Tapi tetap dia melakukannya. Jadi Tuhan memperhatikan setiap orang. Bukan hanya suami-suami yang diperhatikan, hai para suami, hai para istri. Tuhan memperhatikan Anda juga. Amin. Jadi jangan kita merasa minder, pokoknya mah Tuhan saja, kepada suami saya enggak. Kita sama-sama menjadi orang yang boleh melayani Tuhan di dalam dunia ini. Masalahnya adakah yang mustahil bagi Allah? Tidak ada pasti jawabannya. Ya, nah ini sekarang kita akan ketemu lagi dengan kata-kata tertawa. Di dalam Kejadian pasal 21 ayat 6 berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Dan Abraham dan Sarah menertawakan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan anak yang dinamainya Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Jadi memang ini khotbah tentang tertawa ya saudara-saudara. Tertawanya banyak sekali. Saya juga baru tahu kalau Ishak itu artinya tertawa ternyata. Ya, lucu juga ya. Siapa di sini yang punya nama Ishak ada? Kadang-kadang kan ada ya kasih namanya Ishak. Gak apa-apa saudara bisa tertawa terus jadinya. Ya seperti itu. Awet muda betul. Awet muda, gak usah pakai jamu. Ya. Nah kata Ibrani untuk mustahil tadi kan katakan adakah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kata Ibrani untuk mustahil yang dipakai dalam Alkitab adalah kata wonder dalam bahasa Inggris. Wonder berarti kagum, indah, ajaib, atau paling mudah sudah saja kagum, saudara-saudara. Dan ternyata di dalam Alkitab kita akan menemui begitu banyak kata kagum, wonder yang dilakukan Tuhan terhadap anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Ya.
Sarah tidak percaya karena bagi dia hal itu terlalu wonder, terlalu ajaib, sulit. Sarah tahu tentang Tuhan, tapi tidak kenal betul dengan Tuhan. Beda saudara. Ada perbedaan yang besar antara tahu dan kenal. Dan Tuhan tidak puas kalau kita hanya tahu tentang Dia, kita harus kenal, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, tadi saya senang waktu masuk di sini, tidak ada yang nyapa. Begini saudara, saya tuh kalau ke Sydney itu bukan ada deg-degan, cuma suka aneh gitu. Dulu waktu awal, waktu ketemu, ini mamanya Seria, loh kok mirip ya sama Seria. Kedua kali datang ada juga ibu yang seperti itu. Loh kok mirip ya sama Seria, saya bilang kebalik Bu. Ya enggak, betul enggak? Dia yang mirip saya, bukan saya mirip dia. Kenapa begitu? Karena mereka tidak kenal saya. Ya, kalau orang Bandung nggak mungkin bilang, kamu kok mirip Celia, nggak mungkin. Karena mereka kenal saya. Tapi orang di sini kenal duluan sama Celia. Jadi waktu saya muncul, kok mirip? Kebalik saya bilang. Berapa kali saya bilang kebalik. Ini hendak menjelaskan beda antara tahu dan kenal. Ya, kalau kenal tuh sampai sedalam-dalamnya tahu lah. Apalagi kalau cuma mama sama anak pasti tahu. Tapi kalau cuma tahu, ya itu bahayanya. Seperti itu. Nah, Injil adalah sesuatu yang kita butuhkan lebih dari segalanya. Amin, saudara. Injil adalah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Salah satu yang dilakukan Injil adalah mengubah kita dari melihat di sini dan sekarang untuk melihat apa yang disediakan di masa depan. Ya, janji-janji daripada Injil itu cuma sekarang kamu diberkati, nanti gimana nanti, enggak. Itu janji manusia. Janji manusia paling ya sekarang tahun ini aja orang masih bingung kan. Bakal jadi gimana gitu. Padahal 5 tahun ini, nanti 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, enggak tahu. Tapi Injil memberitakan itu semua. Injil tidak hanya menjelaskan sekarang di sini, tetapi melihat apa yang Tuhan sediakan di masa depan. Yang pasti jelas adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Amin saudara. Itu kata-kata dari Injil. Kita harus bukan hanya tahu tentang Allah, tapi mengenal secara pribadi dengan cara membuka hati kita dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saya sendiri waktu mempersiapkan ini saya ingat saya dibesarkan dari keluarga Kristen. Ayah saya majelis gereja, kadang-kadang dia khotbah juga walaupun bukan pendeta. Tapi kita keluarga Kristen dari kecil, saudara. Bahkan saya waktu itu baru SMP sudah disuruh bantu mengajar sekolah minggu karena kekurangan. Tapi saya belum bertobat ternyata. Saya tahu, tapi tidak kenal. Saya tahu karena dari kecil, itu bahayanya kalau kita dari kecil, bahayanya. Ya. Baru setelah SMA kelas 2, ada satu KKR di sekolah saya di SMA, kalau orang Bandung tahu mungkin SMA K Dago, SMA Kristen yang terkenal. Di Dago ada KKR dan hamba Tuhannya waktu itu dari luar, saya lupa dari mana. Dan dia memberikan satu drama tentang kerajaan surga, tentang pesta di dalam kerajaan surga, semua pakai baju putih dan ada satu yang pakai baju hitam. Tahu sendiri kan, si baju hitam harus keluar. Waduh, saya waktu lihat hal itu, saya gemetaran. Apa artinya? Saya tidak punya kepastian keselamatan. Saya seperti tertuduh. Barangkali saya juga nanti bisa diusir dari surga karena saya belum betul-betul percaya Yesus, belum bertobat. Jadi baru pada waktu SMA kelas 2 itu saya betul-betul bertobat. Saya betul-betul kenal dan saya hidup bersama dengan Tuhan setiap hari sampai saat ini. Jadi hati-hati saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini mengingatkan jangan cuma tahu, tapi harus kenal.
harus kenal, saudara-saudara. Untuk itu saya akan ajak saudara membuka di dalam Injil Lukas. Ini peristiwa yang juga sering dan sudah pasti dikenal oleh semua saudara. Lukas pasal 8 tentang angin ribut yang diredakan. Ayat 22 sampai 25 saya akan bacakan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saya ulangi, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Mereka sudah jadi murid Yesus? Sudah. Tapi dia bilang siapa gerangan ini? Di mana saudara? Di mana? Ini yang dikatakan kena, tahu tapi tidak kenal. Padahal sebelumnya kan Yesus sudah melayani beberapa kali, dia sudah menyembuhkan anaknya perwira, ya perwira rohani yang datang, perwira Roma yang datang kepada Yesus dan Yesus bilang, aku nggak usah ke rumah kamu, dari sini aja pasti dia sudah sembuh kan? Pernah lihat seperti itu, Yesus nggak harus pergi, dia sembuh. Anak pemuda Kain, kau Kain, Nain, oke. Itu kan udah mati. Mereka lihat. Tapi mereka cuma tahu. Sehingga waktu mengalami angin ribut yang seperti itu, dia tanya siapa gerangan orang ini, ya ampun. Ya kalau saya jadi Yesus DO aja lah kamu. Ya kan udah ikut sekian lama kok nggak tahu sih. Kok nggak tahu sih bahwa dia itu bukan orang biasa, dia itu bukan guru biasa, dia itu bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa membangkitkan orang mati dan dia punya kuasa atas alam ini. Saudara-saudara, tahun-tahun yang lalu kita semua mengalami hal yang sama di Indonesia, di Australia juga tentang COVID ya. Itu seperti digoncang-gancingkan dengan angin badai yang luar biasa, mungkin ada beberapa juga. Saya tidak tahu di sini, tapi di jemaat kami ada beberapa yang memang dipanggil Tuhan. Dan sangat menyakitkan saudara bagi mereka. Sampai kita juga berubah semua kan, sikap kita berubah terhadap cara ibadah kita dan sebagainya berubah semua. Nah saudara-saudara pada waktu-waktu seperti itu atau satu kali mungkin di depan atau di belakang kita pernah mengalami hal-hal di mana seperti murid-murid ketakutan. Karena ada satu malapetaka, ada satu badai, ada satu topan yang luar biasa menimpa kita dan kita hampir mati. Tapi ingat saudara, Tuhan ada di dalam perahu kehidupan saudara. Saya bersyukur tadi lagu kedua cocok sekali. Lagu ketiga juga cocok sekali. Saya pesan lagunya enggak? Enggak. Itu yang sering kita katakan Roh Kudus yang kasih tahu lagunya harus itu. Karena firman Tuhannya begini. Saudara, seperti itu. Masalahnya, semua orang mengalami hal seperti ini. Bukan cuma 1-2 orang, semua orang mengalami. Semua anak Tuhan juga mengalami masalah seperti ini. Tapi bagaimana reaksi kita? Mungkin ada orang yang bilang, Tuhan tolong aku, kamu kok tidur aja sih? Seperti murid-murid kan? Kok enak saja tidur? Sekarang kita pikir Tuhan tidur sama Tuhan bangun kuasanya sama enggak? Sama. Kita aja secara manusia yang kita pikir oh Tuhan tidur. Kalau kita tidur memang kita tidak bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau ngimpinya yang indah-indah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Tuhan tidur
sama Tuhan bangun sama saja. Yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah adalah sebetulnya pada waktu itu sampai hampir tenggelam, itu kenapa saudara-saudara? Ternyata saya tertarik untuk kalimat ini. Ternyata bukan karena badainya, tetapi karena airnya masuk ke dalam perahu. Betul? Badainya mah nggak apa-apa dia mah. Kalau tidak akan membuat kapal tenggelam. Tapi yang bikin kapal tenggelam karena airnya masuk. Nah, kenapa ada beberapa orang yang tenggelam di dalam imannya? Karena pikiran-pikiran negatif masuk di dalam menghadapi persoalan ini. Saudara, hati-hati. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena kurang kenal Yesus. Kalau kenal Yesus pada waktu pikiran-pikiran negatif itu masuk, kita tahu itu pikiran dari si jahat, kita usir pakai ayat kita banyak sekali ayatnya. Atau kita nyanyi lagu aja tadi ya. Lagu itu juga luar biasa. How great doa. Udah pergi kan iblis. Masalahnya adalah seperti itu. Jadi apa sih maksudnya di dalam khotbah hari ini? Mari kita selalu sadar bahwa kita tidak boleh hanya tahu. Tapi harus kenal. Dan kenalnya bukan hanya kenal biasa saja. Tapi kenalnya harus makin lama makin dalam. Setiap hari harus menyediakan waktu untuk baca firman Tuhan, untuk buku-buku yang bisa memperdalam iman saudara. Di sini enggak ada perpustakaan ya, enggak ada ya. Tapi pasti para pemimpin rohani punya buku-buku yang bagus, saudara boleh pinjam asal dikembaliin ya. Luar biasa saudara, saya juga sekarang sedang semangatnya baca-baca buku-buku yang ternyata terlalu sedikit yang saya tahu. Terlalu sedikit yang saya tahu, terlalu banyak hal yang harus saya pelajari. Dan itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Tuhan ingin menganugerahkan kita lebih dari apa yang kita mau. Kita maunya A, Tuhan bikinnya A plus atau B. Allah ingin lebih dari sekedar membawa kita ke tujuan kita yaitu surga yang kekal. Tapi ia juga ingin memproses hidup kita untuk makin kenal dan makin serupa dengan Yesus. Tidak cuma banyak orang bilang pokoknya saya nanti mati masuk surga. Iya tapi selama jalan di dunia ini bagaimana? Apakah makin dewasa atau tidak? Saudara tadi kalimat tadi sangat berharga buat saya. Tuhan ingin menganugerahkan kita lebih dari apa yang kita mau. Amin. Saudara mengalami itu enggak? Saya mau bersaksi di sini. Sebetulnya saya waktu lulus SMA, saya mau masuk sekolah teologi ya. Tapi enggak boleh sama orang tua. Orang tua bilang perempuan enggak pantas lah jadi pendeta waktu itu ya. Waktu saya masih ya tahun 60-an. Enggak boleh lah, enggak pantas lah jadi pendeta. Oh ya sudah, saya enggak maksakan. Karena kalau maksakan juga salah ya, udah saja. Saya jalani seperti biasa. Dan kemudian itu yang dikatakan, Tuhan menganugerahkan kita lebih dari apa yang kita mau. Ternyata saya masuk Fakultas Kedokteran, di sana dapat bonus 1 yang jadi suami saya. Itu baru bonusnya baru 1 loh ya. Terus selesai kuliah 2. Itu mah bukan bonus, itu memang minta. Yang ketiga bonusnya bisa jadi pendeta. Luar biasa kan Tuhan kita. Jadi kita tuh suka kayaknya kita tuh terlalu sedikit lah kalau minta sama Tuhan. Tapi kalau minta banyak-banyak juga takut salah. Tapi yang penting apa yang Tuhan mau kasih kepada kita. Kalau kita kenal dia akan berikan dengan sukarela, dengan tidak diirit-irit, dikasihin semua saudara-saudara. Itulah yang menjadi kekuatan bagi saya. Saya masih punya waktu sedikit, saya bersaksi tentang Melvi, mungkin tidak semua tahu ya. Melvi adiknya Celia 19 tahun lalu mengalami perdarahan otak. Perdarahan otaknya itu bukan karena darah tinggi atau apa, tapi karena dia kayaknya ada kelainan dari lahir. Ya, waktu persis malam Natal itu saya ingat karena besoknya saya harus khotbah
malam itu Melvi dengan teman-temannya biasalah malam Natal makan-makan di ya sekarang mah kafe gitu ya, tapi yang biasa-biasa sempat dia ketawa-ketawa luar biasa, ketawa-ketawanya kayaknya, dan dia bilang dia kayaknya ngeden terlalu keras, pecah. Jadi malam itu kita dapat telepon dari teman-temannya, ini Melvi kejang-kejang, bawa ke rumah sakit atau bawa pulang, kata papinya bawa pulang aja. Bawa pulang dulu diatasi secara, aduh saya malam itu besok mau khotbah ini gimana nih. Tapi ya sudah harus ya, udah. Kemudian perdarahannya itu makin hebat dan kita berusaha untuk mencari pengobatan yang paling baik tentu saja. Di Indonesia belum bagus waktu itu. Jadi kita pikir ke Singapura, orang Singapura bilang di sini tidak biasa, belum pinter, harus ke Jepang. Aduh saudara, ke Jepang teh gimana? Karena saya tahu beberapa tahun sebelumnya kita tur ke Jepang, itu stewardessnya nggak mau ngomong Inggris, betul nggak? Nggak tahu sekarang. Masih nggak tahu. Yang sering ke Jepang tahu, nggak mau ngomong Inggris. Stewardess saja yang melayani rute luar negeri nggak mau ngomong Inggris, ngomongnya Jepang. Saya pikir kalau di pesawat ada apa-apa saya harus ngomong apa. Belum nanti di Jepangnya, di rumah sakit di sana perawatnya pasti ngomong Jepang, dokternya ngomong Jepang. Jadi saya mau apa? Percuma dibawa ke sana. Nah itu yang Tuhan lakukan luar biasa saudara-saudara. Tuhan kirim dokternya ke Jakarta. Spesialis bedah otak yang jago, namanya Profesor Suzuki, karena namanya seperti mobil jadi saya nggak pernah lupa. Dia kalau orang bilang kebetulan ya ada kongres di Jakarta. Tapi saya bilang bukan kebetulan, Tuhan memang sudah atur seperti itu. Sehingga kita nggak usah pergi ke Jepang. Kita cuma ke Jakarta, profesornya sama Tuhan dikirim ke Jakarta. Operasi di Jakarta gratis lagi. Luar biasa. Tuhan kalau udah mau kasih itu brak. Kalau orang Sunda bilang brak bro. Di sini jarang orang Sunda. Jadi brok dikasih. Itulah saudara yang Tuhan lakukan. Tuhan ingin menganugerahkan kita lebih dari apa yang kita mau. Allah ingin lebih dari sekedar membawa kita ke tujuan surga, tapi ya juga memproses hidup kita. Supaya kita makin lama makin menjadi seperti Yesus, itu yang dia mau. Ya. Nah bagi Tuhan wonder, tadi katakan ajaib, itu adalah sebuah kata yang sangat sering dilakukannya untuk kita yang percaya kepadanya. Amin saudara. Makin sering saudara perhatikan lagi, coba saudara lihat masa lalu saudara berapa banyak wonder yang sudah Tuhan lakukan. Adakah sesuatu yang terlalu sulit untuk Tuhan? Ada? Tidak ada. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita ucapkan kalimat ini. 1, 2, 3. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kok kurang kencang ya? Kayaknya masih ragu-ragu ya? Enggak ya? Yuk kita katakan sekali lagi dengan lebih keras. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Mendengar firman Tuhan kami diingatkan lagi bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang percaya kepada Tuhan. Seperti Sarah yang mentertawakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika pada waktu-waktu yang lalu kami kehilangan harapan, padahal Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kami. Yang menyertai kami dan selalu berkata jangan takut, aku selalu menyertaimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan mengingatkan kami lagi bahwa Engkau selalu memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu mau memberi lebih dari apa yang kita mau. Karena Engkau mau supaya kami bertumbuh, makin dewasa di dalam pengikutan kami kepada Tuhan. Makin kuat di dalam Engkau meskipun badai
taufan di dalam dunia ini makin menggila dan menakutkan banyak orang. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Yang mampu melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, Yesus. Karena Dia adalah Allah di atas segala Allah. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan. Biar apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu pada siang hari ini, Ya, Yesus. boleh selalu kami ingat Tuhan. Khususnya pada waktu-waktu kami menghadapi badai kehidupan. Atau mungkin ada di antara yang hadir pada saat ini sedang menghadapi badai hidup. Ya. Mari Roh Kudus ingatkan anak-anak-Mu akan firman Tuhan. Amin Tuhan. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Amin. Engkau sekali-kali tidak akan membuat kami binasa. Amin. Tetapi Engkau akan menuntun setiap langkah hidup kami. Sehingga kami boleh melihat begitu banyak wonder-wonder di dalam kehidupan kami. Amin. Dan kami boleh bersaksi bahwa kami menyembah Allah yang luar biasa. Yes. Terima kasih Bapa di surga. Roh Kudus akan menuntaskan, mengajarkan lebih jauh akan firman Tuhan pada siang hari ini. Ya. Hamba-Mu berdoa juga untuk Bapak Pastor Yapi, Ya, Ibu Feve, juga untuk Pak Gideon dan Ibu Yudit dengan keluarga mereka masing-masing, dengan semua pelayan Tuhan di tempat ini. Ya. Biarlah Tuhan mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah mereka, bahkan di dalam hidup mereka masing-masing. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita responi firman Tuhan dengan sebuah lagu ini. Bagi Tuhan tak